Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang percakapan khusus antara Yesus dengan Petrus. Setelah sarapan pagi, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan yang sama diulang lagi sampai 3 kali. Dan Petrus pada pertanyaan yang ketiga, dia merasa sangat sedih karena pertanyaan yang sama yang sudah dijawab. Dan menurut Petrus, jawabannya sudah benar, tapi mengapa harus diulang sampai 3 kali? Nah, Petrus adalah orang yang pernah mengecewakan Tuhan Yesus Kristus. Dia pernah menyangkal ketika Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama. Dan orang-orang di sekitar situ bertanya kepada Petrus bahwa engkau adalah salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Namun Petrus berkata, "Tidak, aku tidak kenal dia." Nah, ketika Petrus menyangkal Yesus sampai ketiga kalinya, tiba-tiba ayam berkokok dan mengingatkan dia bahwa Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun orang yang pernah mengecewakan gurunya, pernah mengecewakan pemimpinnya, pernah mengecewakan Yesus Kristus, sekarang diberi satu tugas yang besar. Tugas yang besar adalah menggembalakan domba-domba Yesus Kristus. Tugas yang besar adalah memimpin umat pilihan Allah, menjadi gembala, menjadi pemimpin. Diberikan kepercayaan yang besar, dan biasanya kalau orang sudah mengecewakan kita, misalnya saudara sebagai seorang pimpinan, seorang bos, ketika karyawanmu sudah mengecewakan saudara, sekalipun dia sudah sadar dan dia sudah mengakui kesalahan dan dia sudah berubah, saudara tidak berani memberikan kepercayaan kepada dia untuk menjadi satu pemimpin dalam bidang usaha yang saudara bangun. Artinya kepercayaan saudara kepada karyawan itu sudah hilang. Ya. Tetapi sekarang kalau kita melihat konteks ini, bagian ini, Yesus justru memberikan kepercayaan, memberikan tugas yang lebih besar lagi kepada Petrus. Tugasnya apa? Menjadi gembala untuk menggembalakan umat pilihan Allah, umat tebusan Yesus Kristus. Nah, maka apa yang akan dilakukan oleh Petrus? Kalau kita lihat kisah Petrus selanjutnya, ya, setelah Roh Kudus turun memimpin mereka, Petrus dengan berani memberitakan Injil. Ya, dan banyak orang mendengar Injil dan banyak orang memberi diri untuk dibaptis. Dan bahkan dia pernah dihalangi, dilarang, dipenjarakan karena memberitakan Injil, kabar keselamatan. Tetapi Petrus tidak gentar. Dia terus-menerus menyampaikan kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu kepada umat manusia. Karena bagaimanapun
Semua kita manusia. Kita adalah orang berdosa yang kita membutuhkan juru selamat. Kalau tidak ada juru selamat yang bisa menolong dan membebaskan kita, maka saudara dan saya akan dibinasakan oleh Allah sebagai akibat daripada upah dosa. Maka setelah Petrus mendapat kepercayaan daripada Yesus Kristus, Petrus tidak mengingat apa yang di belakang, apa yang dahulu dia lakukan, tapi sekarang dia memfokuskan diri untuk bagaimana menggembalakan orang-orang kepunyaan Allah, umat-umat pilihan Allah, supaya mereka tetap teguh beriman, tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya juga sudah mendapat keselamatan, sudah mendapat pengampunan. Saudara dan saya juga sebelum mendapat pengampunan, saudara dan saya juga adalah orang yang jahat, yang mengecewakan Tuhan, yang menyangkal Tuhan. Bahkan mungkin kejahatan kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar daripada penyangkalan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Tetapi Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Dan sekarang Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Jika kita berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, maka Tuhan akan berkata kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Hiduplah dengan benar, dan jangan lagi melakukan dosa. Tapi lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu pimpinlah, gembalakanlah, bimbinglah, peliharalah, nasihatilah, arahkanlah umat-umat pilihanku, umat-umat kepunyaanku, supaya semua tetap mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara dan saya, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan dan kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita adalah seorang pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Dan kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kita bukanlah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita harus siap untuk menerima murka Allah yang menyala-nyala. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti lebih dalam lagi, sehingga kami tidak hanya berkata mengasihi Engkau, tapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.